Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang objek kajian sosiologi. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambahkan hasanah keilmuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang ditimbulkan dari hubungan manusia tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi adalah sebagai berikut. 1. Hubungan timbal balik antar manusia dengan manusia lainnya. 2. Hubungan antar individu dengan kelompok. 3. Hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. 4. Sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Menurut Meyer, Nimcoff menyebutkan bahwa lapangan studi sosiologi ada 7 objek besar, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor-faktor dalam kehidupan manusia. 2. Kebudayaan. 3. Human nature atau sifat hakiki manusia. 4. Perilaku kolektif. 5. Persekutuan hidup. 6. Lembaga-lembaga sosial atau lembaga perkawinan, pemerintah, keagamaan, dan lain sebagainya. 7. Social change atau perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar yang mengkaji kemasyarakatan yang meliputi 1. Kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. 2. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. 3. Masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. 4. Perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. 5. Masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu. Setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan menjadi pengetahuan bagi anggotanya. Suatu pengetahuan ada yang tersusun secara sistematis dan ada yang tidak. Suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain disebut dengan ilmu atau lebih dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan. Menurut Suryono Sukanto, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran atau logika. Pengetahuan mana haruslah objektif, artinya selalu dapat diperiksa dan diuji secara kritis oleh orang lain. Jika tidak, semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, melainkan hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan teruji kebenarannya lah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan? Sejak pertama dicetuskan istilah sosiologi, para pelopor sosiologi beranggapan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan. Namun apakah hal itu benar? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat syarat-syarat sebuah ilmu pengetahuan. Menurut para ahli, syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. 3. Menggunakan pemikiran yang logis dan rasional. 4. Terbuka terhadap kritik
atau bersifat objektif. Sosiologi telah memenuhi syarat-syarat ilmu seperti dikemukakan tadi. Oleh karena itulah sosiologi dapat disebut sebagai ilmu. Sosiologi sebagai ilmu berdiri sendiri yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat khusus sebagaimana disebutkan oleh Harry M. Johnson dalam bukunya Sociology: A Systematic Introduction tahun 1960 yang menjelaskan 1. Sosiologi bersifat empiris, artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi atau pengamatan terhadap keyakinan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan antar hubungan dan sebab akibat sehingga menjadi teori. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Jadi, sosiologi memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang sudah ada itu. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis. Artinya, yang menjadi inti persoalan dalam sosiologi bukanlah baik buruknya suatu fakta, melainkan tujuan yang hendak dicapai dengan menjelaskan fakta tersebut. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.